ilan nisa'il ajnabiyat, ke perempuan-perempuan ajnabi dalam kurung yang bukan mahram, dalam kurung yang bukan mahram. Naam, wa nadharil aurat, dan melihat ke aurat. Wan nadhar bil istihqar ilal muslim, dan melihat dengan merendahkan kepada seorang muslim. Wan nadhar fi baitil ghair, dan melihat ke rumahnya orang lain. Ahlan wa sahlan Ustaz Kumaidi. Wan nadhar fi baitil ghair, dan melihat ke rumahnya orang lain bi ghairi idnihi, tanpa izinnya, tanpa izinnya. Nah, alas sudah. Penjelasannya sampai di ma'asil batni, maksiat-maksiatnya perut. Setelah kita membahas di pertemuan sebelumnya maksiat perut termasuk dari dua hal yang sangat diperhatikan oleh para ulama. Yang berhubungan dengan perut nomor satu, yang berhubungan dengan kemaluan nomor dua. Apa itu yang berhubungan dengan perut? Maksiatnya perut seperti makan riba. Sudah kita bahas ya. Riba itu jual uang untuk beli uang, contohnya. Atau makanan sama makanan. Beli mie pakai mie, itu riba, tidak boleh. Biar boleh gimana? Pakai uang dulu. Mau beli mie pakai uang, walaupun tidak sesuai uangnya. Biasanya mie-nya harganya 3.000. Biar tidak riba, wes tidak apa-apa, harga 500. Terus pakai harga 500 itu beli mie lagi, mie-nya yang satunya. Muhib pengen mie gorengnya Agil pengen mie kuah. Yang punya mie kuah Muhib bilang ke Agil, beli anunya Gil, beli mie gorengnya ini 500. Oh ya, ini Agil sekarang punya 500. Oh, saya sekarang mau beli mie kuahnya ente pakai 500 juga. Oh iya wis, ini dari riba. Jadi harus pakai perantara. Kalau langsung beli mie kuahnya atau beli mie gorengnya pakai mie kuah, itu namanya riba. Tidak boleh ya. Satu jenis. Beli uang pakai uang, beli mie pakai mie. Riba itu berlaku di dalam dua hal. Satu, alat tukar atau uang, alat tukar atau uang. Nomor dua, makanan. Jadi tidak boleh satu jenis, tidak boleh satu. Beli mie pakai mie. Sudah. Ringkasannya seperti itu. Wa syurbi kulli muskirin. Kemudian yang sudah kita bahas, meminum segala sesuatu yang memabukkan, karena ada hadis kullu muskirin khamrun, semua yang memabukkan hukumnya hukum khamar, wa kullu khamrin haramun, dan semua khamar hukumnya haram. Sudah. Sekarang yang ketiga, wa akli malil yatim, dan memakan hartanya anak yatim. Apa itu yatim Ustaz? Siapa itu yatim? Yatim itu as-shaghir alladzi mata abuhu. Anak kecil yang belum balik, yang meninggal abahnya, maka anak tersebut disebut yatim. Yatim piatu. Kalau yatim yang abahnya meninggal. Kalau piatu yang ibunya meninggal. Dua-duanya meninggal, yatim piatu. Paham ya? Kalau abahnya tok yang meninggal, abahnya saja yang meninggal, namanya yatim. Hakadha. Jamaknya aitam.
jamaknya aitam. Akala. Sudah. Nah, dalam hadis disebutkan baginda Nabi bersabda, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha. Ana wa kafilul yatim, saya dan pengurus anak yatim fil jannah, nanti di surga, hakadha, seperti ini. Maksudnya berdekatan, dekat bagi orang yang mau mengurus anak yatim. Bagi orang yang mau mengurus anak yatim. Akalah, kan dia anak yatim, tidak punya bapaknya, siapa yang kerja? Ternyata kamu terus yang ngurus dia. Oh, kamu dapat janji, dapat hadiah untuk bisa masuk surga. Akalah. Dan dekat lagi sama baginda Nabi. Khairu baitin, sebaik-baiknya rumah, baitun adalah rumah yuhsanu fihi yatim. Sebaik-baik rumah adalah rumah di dalamnya ada anak yatim dan diperlakukan dengan baik. Kalau ada anak yatim di suatu tempat diperlakukan dengan baik, maka tempat itu menjadi tempat yang sangat baik. Wa syarrul buyut, dan rumah paling jelek adalah baitun, rumah fihi yatim, di dalamnya ada yatim, yusa'u ilaih, diperlakukan dengan jelek. Karena tidak ada abahnya, tidak ada keluarganya, dijadiin budak, kayak budak, disuruh-suruh tok, makannya tidak layak. Wah, tempat itu menjadi tempat yang paling jelek. Hakala. Dan disabdakan oleh baginda Nabi, sab'un ijtanibus sab'al mubiqat, hindarilah 7 yang membinasakan, 7 hal yang membinasakan. Para sahabat nanya, qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mahunna, apa itu yang 7 itu? Dalam riwayat mahia, dalam riwayat mahunna, apa yang 7 itu? Qala, dijawab oleh baginda Nabi, 1, asyirku billah, menyekutukan Allah. Itu menghancurkan banget, menghancurkan, membinasakan seseorang kalau sampai menyekutukan Allah. 2, as-sihru, sihir, santet. Ada Ustaz, santet itu ada. Buktinya turunnya surat Al-Falaq sama An-Nas. Kan baginda Nabi disantet. Baginda Nabi disantet, akhirnya turunlah surat Al-Falaq sama An-Nas. Setiap baca satu ayat dari surat itu, maka kata baginda Nabi, seakan-akan aku baru terlepas dari ikatan. Sampai selesai baca semuanya, langsung sehat, seperti tidak ada apa-apa. Makanya disebut muawwidzatain, 2 surat perlindungan. 2 surat perlindungan yang dimaksud adalah Al-Falaq sama An-Nas. Ada ketuanya dukun dapat bayaran dari orang-orang kafir untuk menyantet baginda Nabi. Santet itu ada, memang dari setan diajarin. Ada beberapa cara, ada beberapa kalimat yang datang dari setan, yang tugasnya itu atau misinya itu untuk membuat susah orang. Apakah lewat sakit atau lewat mati habis itu. Ya, walaupun takdir dari Allah itu memang sudah ada. Takdir itu ada 2 kan? Ada takdir mubram, ada takdir mu'allaq. Ya, kalau takdir mu'allaqnya ini, kalau udah baca wirid, orang ini kalau udah baca muawwidzatain, orang ini kalau udah baca Al-Quran, maka dia kena santet. Karena dilakukan, dibahayain sama orang, ya akhirnya kena. Ketika baca, tidak jadi kenanya, karena bacaan itu semua menjadi perisai. Hakadha.
Ratibul Haddad, amalannya para kiai-kiai dari dulu sudah. Syekhana Khalil sampai nulis Ratibul Haddad itu tulis tangan. Dulu tidak ada fotokopi, ditulis, selesai kasih keluarganya. Ini baca ya tiap hari. Nulis lagi. Oh, tidak ada fotokopi. Nulis, kasih lagi keluarganya. Ini baca. Keluarganya kiai-kiai itu diwasiati bacaan Ratibul Haddad untuk membuat baik zahir dan batin. Hakata. Nah, itu nomor 2, sihir. Kemudian yang ketiga, qatlun nafsil lati harramallah illa bil haqq, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, atau gampangnya membunuh orang Islam. Jangan sampai berani bunuh saudara sesama Islam. Kemudian itu nomor 3. Nomor 4, aklur riba, memakan riba. Memakan riba itu menduduki ke nomor 4. Nomor 5 yang kita ada dalam pembahasannya, aklu malil yatim, memakan hartanya anak yatim. Memakan hartanya anak yatim. Bahkan dalam sebagian hadis disebutkan, ijtanibul mubiqat, hindarilah dosa yang mencelakakan itu, yang 7, karena dosa tersebut tidak bisa diampuni sama Allah. Selama belum tobat, malah ngasih penderitaan kepada anak yatim, walaupun tobat seperti apapun tidak diterima tobatnya sama Allah. Salah satunya makan hartanya anak yatim. Anak yatim minta uang, minta buat proposal, minta bantuan, dapat bantuan untuk anak yatim. Orang-orang bantu karena anak yatim. Ayo, saya punya anak yatim di rumah, saya sudah tidak mampu. Kalau sampean mampu, saya alihkan ke sampean. Tapi kalau sampean tidak mampu, ya sampean kasih uangnya saja wis. Saya yang ngurus. Dikasih uangnya. 10 juta, 100 juta. Lu malah dimakan sendiri. Anak yatimnya malah makannya biasa-biasa, tahu tempe. Wah, ini makan hartanya anak yatim. Kalau bisa jangan disentuh sama sekali. Jangan disentuh sama sekali. Kalau ini sudah punya anak yatim, jangan ikut-ikut. Takutnya masuk di dalam ini. Termasuk 7 hal yang benar-benar mencelaka. Aklu malil yatim, memakan hartanya anak yatim. Tidak apa-apa kalau mau digabung, sama. Makannya sama, uangnya saya berapa digabung sama hartanya anak yatim ini, gabung. Yang penting makannya sama. Kalau kamu makannya ayam, ya anak yatimnya harus makan ayam. Kalau kamu makannya tahu tempe, tidak apa-apa anak yatimnya makan tahu tempe. Harus sama. Paham ya? Termasuk yang diharamkan oleh Allah. Maksiat perut. Halas sudah. Wa kulli ma harramallahu alaihi minal makulat wal masyrubat, dan semua yang diharamkan oleh Allah dari makanan dan minuman. Kan banyak yang diharamkan oleh Allah. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang dihukumi halal sudah jelas. Yang dihukumi haram sudah jelas. Ini yang dihukumi halal, ini yang dihukumi haram. Yang dihukumi halal, jelas-jelas halal adalah hasil dari kerja sendiri. Tani di tanahnya sendiri, itu jelas-jelas hukumnya halal. Tani tapi di tanahnya orang, sama juga. Tanahnya orang tiba-tiba langsung ditanami padi, ditanami pohon. Punyanya orang ditanami pisang. Ketika sudah buah, punya saya ini. Orang yang punya tanah, ini kan tanahnya saya. Kenapa sama kamu tidak diapa-apain? Ya sudah, tak tanami pisang.
Tapi saya kan yang nanam pisang. Ya udah, ini pisangnya punya saya. Bokar berdiri ini. Kata. Ya kalau memang mau halal, ya harus bayar. Nyewa tanahnya untuk nanam pisang. Iya, pisangnya tetap punya yang orang yang nanam. Pisangnya tetap punya orang yang nanam. Ingat ya, pisangnya tetap punya orang yang nanam. Bukan punya orang yang punya tanah juga. Pokoknya kalian yang punya tanah. Terus ada orang genggu, ada orang memang tidak ngerti sama hukum, karepnya sendiri, tiba-tiba nanam pisang banyak, dung 10 buah semuanya. Kalian yang punya tanah, loh ini kan tanahnya saya, berarti pisangnya juga punya saya. Enggak juga, karena kamu udah ikut nanam. Pisangnya punya yang nanam. Paham ya? Pisangnya punya yang nanam. Tapi yang punya tanah mau makan pisangnya, atau yang punya pisang mau makan pisangnya, sama-sama tidak diperbolehkan. Karena kenapa? Yang nanam pisang karena dia nanamnya di tanahnya orang. Yang punya tanah mau makan pisangnya, loh yang nanam pisang bukan dia. Paham? Paham? Nah, perhatikan ini. Ini sudah punya tanah ya, tidak boleh. Apalagi punya tetangga jelas-jelas. Tetangga nanam pohon mangga, serut lo mangganya ke halamannya kalian, rumahnya kalian. Ding, mentang-mentang ada, loh ini kan di atas halamanku, berarti ini punyaku, halal tuh, karepnya sendiri ini. Tidak boleh. Umpamanya ada yang nanam jelas-jelas di halamannya kalian, kemudian tumbuh, tetap bukan punya kalian. Terus biar halal gimana Ustaz? Ya bilang sama orangnya. Kalau kalian yang punya tanah, ya bilang sama orangnya. Boleh tidak saya minta? Kalau kata orangnya, lo jangan tiba-tiba minta, bayar. Ya sudah bayar. Tapi kalian punya kekuatan. Lo saya kan yang punya tanah. Setelah bayar, ya sudah saya bayar. Kemudian, ini kan saya yang punya tanah. Kamu nanam di tanahnya saya, ya bayar sewa juga lah. Ayo balikin lagi, wah gitu balik. Ya terserah juga mau disewain berapa. Paham? Yang halal nanam sendiri di tanahnya sendiri. Paham ya? Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu sudah jelas, yang haram juga. Dan di antara keduanya ada yang dihukumi syubhat, ada yang dihukumi syubhat. Syubhat itu ya tidak dihukumi haram, tidak dihukumi halal. Itu syubhat. Itu syubhat. Balik lagi dalam pembahasan. Wa qad la'anallah, itu makanan ya. Minuman sama, sudah dijelasin sama Allah yang diharamkan. Intinya yang diharamkan itu ada yang nas, ada yang tertulis dalam Al-Quran, seperti contohnya khamar. Dan semua yang hukumnya najis haram untuk diminum. Air, kejatuhan najis, tainya cicak, langsung hukumnya tidak berubah rasanya, tidak berubah warnanya, terus diminum. Enggak, ini tidak berubah, enak ini. Tapi ini bukan 2 kolah. Air yang tidak nyampe 2 kolah, kejatuhan najis, langsung hukumnya mutanajis, langsung tidak boleh diminum. Hukumnya haram. Paham ya? Benda cair, walaupun banyak, kalau benda cair, walaupun lebih dari 2 kolah, walaupun 1 drum, ada acara hajatan, hati-hati buat kuah sop, kuah rawon, terus kejatuhan najis, ada yang berdarah tangannya, nyentuh sama kuahnya, terus semuanya jadi najis, haram untuk dimakan. Jadi dibuang. Apa? Itu minum. Sifatnya namanya benda cair. Ini air.
Kalau dikasih teh berubah warnanya teh. Ketika sudah berubah warnanya teh, namanya benda cair. Benda cair walaupun lebih dari 2 kolah, kalau kejatuhan najis tetap najis. Paham? Kalau air putih, air mutlak, kalau di bawahnya 2 kolah, kejatuhan najis, langsung jadi najis. Tapi kalau lebih dari 2 kolah, kejatuhan najis, selama tidak ada perubahan sifat-sifatnya, maka tidak menjadi najis. Paham? Paham ya? Hakadha. Naam. Barakallah. Masyrubat itu minuman. Dan yang jelas miliknya orang hukumnya haram. Miliknya orang. Sekecil apapun, walaupun hanya aqua kecil. Tapi kalau ini milik orang, tidak boleh kamu minum. Makanan sekecil apapun. Oh, cuma kerupuk Ustaz, tapi ini kerupuknya orang, bukan kerupuknya kamu. Haram untuk dimakan. Semua miliknya orang tidak boleh diambil. Tidak boleh digunakan. Kecuali harus dapat izin atau ada muamalah perjanjian. Paham ya? Hakadha sudah. Wa qad la'anallah, dan Allah telah melaknat akilar riba, orang yang makan riba. Orang yang makan riba dapat laknatnya Allah. Allah telah melaknat itu. Awas, hati-hati. Hakadha. Orang yang makan riba, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Orang yang makan riba, hati-hati. Yang dimakan itu bukan makanan, tapi yang dimakan adalah api neraka. Yang makan hartanya anak yatim sama akilar riba. Yang makan, pokoknya makan haram ini, makan riba khususnya, dan makan hartanya anak yatim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yakuluna amwalal yatama dzulma, orang-orang yang makan hartanya anak yatim dengan zalim, innama yakuluna fi butunihim nara, sesungguhnya mereka makan api di perutnya. Wa yaslauna sa'ira, dan mereka akan masuk ke neraka. Paham ya? Hakadha. Ayat itu turun ke salah seorang yang ada di Ghatafan, yang dia ngurus hartanya harta ponakannya, saudaranya mati, kemudian dimakan. Turun ayat ini. Naam. Sudah. Wa qadara Allah wa rasuluhu akilar riba, Allah telah melaknat orang yang makan riba. Wa kullaman a'ana ala akli, dan semua orang yang bantu untuk makan riba, semua dapat laknat. Dalam hadis, la'ana Rasulullah, Allah melaknat akilar riba, orang yang makan riba, wa mukilahu, dan orang yang mewakilkan, wa katibahu, penulisnya, wa syahidahu, dan yang menulisnya. Semua yang ikut andil di dalam riba dapat laknatnya Allah. Dapat laknatnya Allah, dapat laknatnya Rasulullah. Hakadha. Semua yang ikut andil pokoknya, enggak usah. Kemudian wala ana syaribal khamri, dan Allah juga melaknat orang yang minum khamar, sama seperti riba. Wa kullaman aana ala syurbiha, dan semua yang ikut andil untuk terjadinya minum khamar. Semua yang ikut andil untuk minum khamar, hatal ba'i alaha, sampai orang yang jual khamar. Yang jual khamar juga sama dapat laknat. Paham ya? Karena dia tidak ikut minum. Bisnis ini Ustaz, cuma bisnis. Saya beli, daerah saya senang yang minum khamar, sudah saya jual. Tapi saya ikut-ikut minum, tetap sama juga dapat laknat. Kamu yang menyediakan. Jangan ikut-ikutan dalam kemaksiatan.
Bahkan Sayyidina Ibn Mas'ud berkata, lu'ina fil khamri asyra, yang dapat laknat di dalam urusan khamar itu ada 10. 1, asiruha, yang memeras sampai jadi khamar. Maksurah lahu, diperas untuk siapa? Saya meras ini untuk siapa? Untuk Tejo ini kena. Saribuha, 3, yang meminum khamar. Sakiha, 4, yang menuangkan khamar. Hamiluha, 5, yang bawain khamar. Wal mahmulah ilaiha, 6, yang dibawa ini ke siapa? Berarti walaupun enggak, saya cuma perantara, Ustaz. Dari sana ke saya, dari saya ke sana. Ini semua 3-3-nya tidak ada yang minum, sama podo. Tajiruha, yang memperdagangkan khamar. Matjaruha, tempat perdagangannya sama dapat laknat. Ba'ihuha, yang menjual khamar, sama. Wa mustariha, dan yang membeli khamar. Gampangnya, semua yang ikut andil di dalam khamar, di dalam diminumnya khamar, maka dia juga ikut andil dapat bagian laknatnya Allah. Jangan ngekala. Dan sudah ya cerita khamar ya. Kalau sudah khamar, bahas khamar, ingat sama orang yang sebelum taubat dia kerjaannya mencuri kain kafan. Setelah dia taubat, dia tanya, karena katanya setiap yang dia ambil kafannya 90% semuanya orang muslim. 90% dari orang-orang muslim yang diambil kain kafannya itu tidak ada yang ngadap kiblat. Ternyata ketika ditanya, gara-gara mereka punya kebiasaan minum khamar. Bahkan santri kesayangannya siapa? Santri kesayangannya siapa yang tidak bisa mengucapin la ilaha illallah? Loh, dicatat malam-malam ketika taklim wajib dibaca. Ceritanya siapa? Santrinya siapa? Gara-gara minum khamar 1 tahun 1 kali, akhirnya dia didatengin gurunya datang langsung. Gurunya ini terkenal wali, datang langsung sudah gurunya, nuntun dia untuk baca la ilaha illallah. Terkenal wali besar, tapi tidak bisa ngucapin la ilaha illallah. Padahal dia orang alim, santri kesayangan ini alim, banyak hafal kitab, dan dia kalau ngomong itu penuh dengan ma'rifat. Enggak, ini sebenarnya seperti ini, hikmah dari ini. Wah, alim, tapi dicabut, tidak bisa ngucapin la ilaha illallah. Ya kalah. Bahkan ketika ditalkin la ilaha illallah, bahkan malah sampai ngomong, saya ada ikut-ikut sama itu ucapan itu. Loh, ngomong yang lain bisa, tapi ngucapin la ilaha illallah tidak bisa. Santrinya siapa? Imam Fudail bin Iyad, dicatat. Al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu. Ilmu itu sama seperti buruan, hewan buruan. Wal kitabatu qaiduhu, dan tulisan adalah pengikatnya. Qayyid suyudaka bil hibalil wathigah, maka ikatlah hewan buruanmu dengan tali yang kuat, tulisan yang tahan lama. Faminal hamaqati antasida ghazalatan
wa tafukkaha bainal khalaiqi taliqah. Termasuk dari kedunguan, kamu berburu, dapat hewan buruan, kemudian tidak diikat, terus tidak diikat. Tafukkaha bainal khalaiqi taliqah, ya dia bakal kabur kalau tidak diikat. Ditulis kadang. Nah, jam berapa? 7 loh, lebih sudah. Tidak bel ya? Tidak ada bel ya? Alasus. Ayo, sudah. Ma'asil lisan. Kemudian maksiatnya lisan akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Semoga kita ditakdir. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi.